Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kasih tos kanan kirinya bilang Kak, semangat dalam Tuhan. Semangat dalam Tuhan. Semangat dalam Tuhan. Kita sekarang mau ibadah. Adik-adik semua rapihin dulu bajunya. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang makan. Kita mau fokus sama sama Tuhan. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri. Bangkit, ayo. Kita mau datang sama Tuhan nih adik-adik. Kalau datang sama Tuhan harus serius Kak. Karena Tuhan Yesus sudah baik banget sama kita semua, ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik boleh gandeng kakak atau adiknya atau papa mamanya. Karena kita mau bersatu, hati, kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh bangun, kalau kami boleh makan, kalau kami boleh melakukan aktivitas kami. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu ingin memulai untuk beribadah kepadamu Tuhan. Engkau beracaralah atas ibadah kami. Tuhan berikan juga kami hikmat supaya ibadah kami ini juga Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Yang siap untuk melayani Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita sapa sekali lagi lebih semangat Kak. Karena udah bangkit berdiri ya Kak. Kita sapa ya, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Yeay. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu, Allah itu baik, angkat tangannya tinggi-tinggi. Aku. Siapa yang antusias untuk beribadah kepada Tuhan Yesus? Aku lagi. Kita mau angkat lagu pujian, Allah itu baik.
Haleluya 3 kali ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Adik-adik masih antusias? Yes, antusias. Kita mau angkat lagu pujian lagi nih Kak. Yesus kekasih jiwaku. Hadirat Tuhan. Boleh kipas-kipas dulu, kita habis bergoyang ya Kak, habis memuji Tuhan. Boleh kipas-kipas dulu. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh baik banget loh sama adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik belum bisa sekolah, belum bisa ketemu sama teman-temannya, belum bisa ke gereja. Tapi adik-adik harus ingat satu hal, kalau Tuhan Yesus itu gak pernah ninggalin adik-adik. Adik-adik bisa sampai hari ini, masih bisa ngeliat papa mamanya, masih bisa ngeliat kakak adiknya. Itu karena Tuhan Yesus. Yuk coba sekarang adik-adik renungin dulu kebaikan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik mau bilang, Tuhan terima kasih. Kita sama-sama mau angkat lagu penyembahan, Bapa Engkau baik. Kita sama-sama mau bilang, Tuhan Yesus baik adik-adik. Bapa Engkau baik.
bilang Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Yuk adik-adik nyanyiin lagu ini lebih sungguh-sungguh. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Yuk adik-adik, coba kita sama-sama mau angkat lagu ini, tapi benar-benar kita menyatakan kalau Tuhan Yesus itu baik adik-adik. Kita nggak cuma nyanyi doang, tapi kita harus benar-benar menyatakan. Iya Tuhan, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Amin Tuhan Yesus. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, angkat tangan adik-adik sama-sama katakan, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Tuhan, tak habis-habisnya kami mengucap syukur, kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar sebagian isi firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Biar apa yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak itu memang menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Berkati juga mulut bibir kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati juga kami, berkati juga anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima, yang siap untuk mendengarkan isi hatinya Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, siapa yang sini masih semangat? Walaupun masih ibadah online nih, tapi siap-siap mau dengerin firman Tuhan. Yang semangat sama-sama bangkit berdiri. Yes, oke. Kalau udah bangkit berdiri, kita sama-sama bilang gini, tahun 2021, tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Wih, ada yang belum berdiri nih kayaknya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama perkatakan. Karena kita percaya tahun ini akan lebih baik. Tahun ini dengan Tuhan kita akan jadi orang-orang yang punya integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Wow, adik-adik yang siap dengar firman Tuhan hari ini, sama-sama yuk, kamu tutup matanya, kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan, baik hamba-Mu dengan adik-adikku yang di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyertai kami sampai hari ini Bapa. Dan kami minta Tuhan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami dan keluarga kami. Tapi kami lebih dari itu Tuhan, kami minta pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarkan setiap firman yang dibagikan dapat diterima oleh hati adik-adikku. Dan bukan sekedar didengar atau diterima, tetapi mereka bisa melakukan. Hanya Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup, memberikan kami pengertian dan membuat kami mampu melakukannya. Tuhan, buat telinga kami seperti murid, baik yang didengar ataupun yang mendengar, supaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kakak mau tanya nih, pernah nggak sih kamu berantem? Kalau yang punya kakak berantem sama kakaknya. Kalau yang punya adik berantem sama adiknya. Atau malah kamu berantem sama papa mama kamu. Atau sama teman kamu. Nih, kakak tanya, kalau lagi berantem ya, kan hatinya nggak enak ya. Apa yang kamu lakukan? Misalnya, adik kamu bilang gini, ini punya aku. Apakah kamu balas, siapa bilang ini punya aku? Atau kamu berani bilang gini, ya itu punya kamu.
Walaupun kamu tahu itu milikmu, tapi adikmu menginginkannya. Kayaknya nggak adil ya. Kayaknya, kok harus sih? Kok aku harus ngalah? Kan aku benar. Orang yang berintegritas, orang yang meletakkan harapannya sama Tuhan, bukan sama manusia. Orang yang punya integritas, orang yang meletakkan harapannya sama Tuhan. Hari ini, kakak punya cerita. Hari itu, di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, Ishak dan keluarganya tinggal. Mendadak, waktu dia tinggal di situ, terjadilah kelaparan. Firman Tuhan mengatakan, kelaparan ini pernah terjadi sebelumnya. Kelaparan itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Tahu dong kelaparan? Kering. Gak ada tanaman bisa hidup. Gak ada orang bisa makan bahan-bahan mahal. Lalu Ishak berpikir, lebih baik aku mencari pertolongan di tempat-tempat yang ada makanan. Aku punya keluarga. Tapi Tuhan berkata begini sama Ishak. Ishak, janganlah engkau pergi ke Mesir. Tinggallah ke tempat yang mana aku tentukan. Tinggallah di sana, maka engkau akan kuberkati. Waktu Ishak dengar, Ishak tidak berharap sama Mesir. Ishak tidak berharap sama manusia. Tapi Ishak bilang, saya akan tinggal di sini. Kelaparan loh, mungkin tetangganya udah pada pindah. Ayo cepat, kelaparan loh di sini, gak ada makanan. Tapi Ishak bilang begini, karena Tuhanku berkata, aku tinggal di tempat yang Ia telah tentukan, maka aku ada di sini. Ishak gak pergi mencari pertolongan dari manusia. Ishak tidak pergi mencari pertolongan dari Mesir, tetapi ia mengikuti berharap hanya pada Tuhan. Dia tetap tinggal di Kanaan. Tahun itu juga, waktu dia tinggal di Kanaan, dia nggak cuma tidur-tiduran, males-malesan, enggak. Firman Tuhan berkata bahwa Ishak menabur, dan hasil taburannya itu menghasilkan 100 kali lipat. Dia menabur, dia menanam, dia mengusahakan tanahnya. Dan yang dihasilkan itu banyak sekali. Ishak semakin kaya. Ishak menjadi semakin diberkati. Dan orang-orang tidak suka sama Ishak. Hari itu Raja Abimelek menghampiri Ishak. Dan Abimelek berkata begini, Ishak, karena kamu sudah teramat kaya, kamu membuat orang-orang di sini gak suka sama kamu. Kamu pergi. Ishak bisa sih bilang, kan aku disuruh ke sini. Kan? Tapi Ishak gak begitu. Ishak pergi. Karena ia tahu, dia tidak berharap sama manusia. Dia berharap sama Tuhan. Maka pergilah Ishak. Waktu dia pergi, dia berada di lembah Gerar. Dia tinggal di situ. Dia menggali sumur ayahnya. Dia menggali sumur Abraham. Digali. Ternyata airnya ada. Di masa kekeringan, di masa kelaparan, ada air. Wow, ada air. Airnya ada. Waktu air berbual-bual ditemukan. Kemudian Ishak bilang gini, wow, Tuhan memberkati kita diberikan air. Tapi sayangnya ada gembala-gembala di Gerar yang gak suka. Hah? Itu kan sumur kita, bukan sumur kamu. Ini kan di tanah kita, bukan. Loh, tapi kan aku yang gali. Enggak bisa. Ishak, kamu pergi. Gembala-gembala Ishak, pergi. Karena ini tempat kami. Itu kata gembala-gembala di Gerar. Dan Ishak menamai tempat itu Esek. Artinya Esek adalah pertikaian. Ishak gak berantem.
Ishak tidak mau bertikai. Ishak tahu harapan dia diletakkan pada Tuhan. Dia meninggalkan tempat itu. Berat kali, karena dia yang mengusahakan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan adalah tempat pengharapannya. Ishak pergi. Kemudian Ishak gali lagi. Waktu digali, airnya berbual-bual lagi. Wow, Ishak bilang, wow, berbual-bual lagi. Tapi gembala Gerar ada yang mendatangi dia. Bukan punya kamu, ini punya kami. Ishak menamai tempat itu Sitna. Sitna artinya kebencian. Ishak meninggalkan kebencian. Dia percaya Tuhan yang membela dia. Pengharapannya hanya diletakkan pada Tuhan. Sehingga berangkatlah dia dari tempat itu dan menuju ke tempat lain. Membawa seluruh keluarganya ke tempat lain. Lalu Ishak lakukan lagi. Dia nggak bilang gini, nggak mau berbuat baik lagi. Capek Nggak. Waktu dia pergi dari Sitna, dia pergi dan menggali kembali. Tangannya menggali sumur itu. Dan kali ini, Tuhan memberikan kelegaan. Tidak ada gembala di Gerar yang bertikai dengan gembala Ishak. Dan Ishak menamai tempat itu Rehob. Dek, kalau kita mengalah, kalau kita berharap hanya pada Tuhan, kelegaan kita berasal daripada Tuhan. Sehingga hati kita lega. Bukan karena skill kita, bukan karena orang yang bantu kita, tetapi Tuhan yang memberikan kelegaan itu. Kemudian Ishak pergi ke satu tempat, menggali lagi. Dan sumur yang dia gali, sumur Abraham itu berbual-bual lagi. Wow. Dan hari itu Abimelek, raja Filistin yang mengusir dia, menghampiri dia. Sumur itu dinamakan Beersheba, sumur perjanjian. Hari itu mereka membuat perjanjian. Musuhnya menghampiri Ishak. Orang yang mengusir Ishak melihat bahwa Ishak disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Orang-orang yang berharap sama Tuhan, kita menjauhi pertikaian, kita menjauhi kebencian. Kenapa? Karena harapan kita hanya pada Tuhan. Adik-adik, mau nggak belajar? Kalau nanti kamu gak suka, kalau nanti kamu diusilin teman kamu, belajar menyerahkan itu sama Tuhan. Mendoakan musuh kamu, karena percaya pembelaan datangnya dari Tuhan. Kalau kamu mau belajar, Roh Kudus bisa ajarin kita. Kalau hari ini kamu mau belajar punya hati seperti Ishak, sepakat sama Tuhan. Dia nggak marah, dia tidak bertikai, dan dia tidak benci. Padahal banyak sekali kesempatan, banyak sekali hal yang membuat dia bisa marah. Kadang di hidup kita juga begitu kan? Banyak hal yang tidak sesuai sama hidup kita. Atau orang lain yang kamu lihat lebih diberkati dan kamu menjadi iri. Mau nggak kita belajar sama Roh Kudus? Roh Kudus mengajar kita supaya hati kita lembut. Waktu kita jadi orang yang berintegritas, kita belajar. Harapan kita bukan sama manusia. Manusia bisa berubah. Tapi kita meletakkan harapan kita sama Tuhan sendiri. Kalau kamu mau, tutup matanya yuk. Kita berdoa. Bapak, aku mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Aku mengucap syukur untuk firman-Mu Bapak. Bapak, ajar kami mengerti Tuhan. Ajar adik-adikku mengerti Bapak. Supaya waktu kami mendengar perintah-Mu,
Kami tidak takut, kami tidak gentar, tapi kami berdiri karena kami memegang perjanjian dengan Engkau, Bapa. Supaya Tuhan, waktu kami lakukan Tuhan, ajar Tuhan hati kami supaya mudah mengampuni. Ajar hati kami supaya tidak mudah tersinggung. Supaya kami bisa mengasihi orang-orang seperti Engkau mengasihi kami. Ajar adik-adikku Tuhan, berikan kesabaran supaya kami menjauhi pertikaian. Berikan kami hati yang luas supaya kami menjauhi kebencian. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Dan seperti Ishak, biarlah di masa-masa ini penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.